Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya Nadia Nurdiana Fazia dengan NIM 23080310240. Hari ini saya akan membahas tentang pembiayaan mudharabah, yaitu adalah salah satu akad paling populer dalam perbankan syariah. Nah, kami akan membahasnya dari sisi konsep, praktik, sampai pencatatan akuntansinya. Adapun outline yang akan kami bahas di materi kali ini, yaitu kurang lebih alur dari definisi, aturan syariahnya, lalu bagaimana proses transaksi berlangsung di bank. Setelah itu kita masuk ke hal yang paling teknis, yaitu perhitungan dan penjurnalannya. Terakhir kita lihat bagaimana transaksi ini muncul dalam laporan keuangan. Jadi materinya ini cukup lengkap dan mulai teori sampai dengan praktek. Nah, adapun definisi dan penggunaan dari mudharabah ini, intinya adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Yang menarik dari akad ini adalah pembagian hasilnya. Bank tidak mengambil bunga, tetapi mendapatkan bagian keuntungan. Akad ini umumnya dipakai untuk usaha produktif, khususnya untuk nasabah yang butuh modal usaha, tetapi tidak punya aset untuk dijaminkan. Selanjutnya ada jenis-jenis mudharabah. Di slide ini ada 3 jenis mudharabah. Untuk mempermudah, begini cara melihatnya. Kalau bank ngasih batasan itu namanya muqayyadah, dan kalau tidak dibatasi sama sekali itu namanya mutlaqah. Dan kalau pengelola usaha ini ikut menyetor modal sendiri itu dinamakan mushtarakah. Jenis-jenis ini mempengaruhi seberapa besar kebebasan dan risiko yang diambil oleh masing-masing pihak. Selanjutnya ada rukun transaksi. Nah, di slide ini membahas rukun yang harus ada agar akad mudharabah ini dianggap sah, mulai dari pihak yang terlibat, modal, dan usaha yang harus jelas, sampai ijab qabul yang menunjukkan kerelaan dan kesepakatan. Nah, bagian ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya ini fondasi yang menentukan apakah akadnya valid atau sah secara syariah ataupun tidak. Slide yang selanjutnya dijelaskan tentang pengawasan syariah, yaitu peran DPS atau Dewan Pengawas Syariah. DPS ini yang memastikan transaksinya benar-benar syariah, bukan sekedar label. Mereka mengecek mulai dari ketentuan akad, perhitungan bahagi hasil, sampai jenis usaha yang didanai. Jadi bisa dibilang DPS ini adalah quality control dari semua produk syariah. Next slide, ada alur transaksi mudharabah. Di sini menunjukkan alur mudharabah ini secara keseluruhan. Kurang lebih prosesnya itu seperti ini. Nasabah mengajukan pembiayaan, terus bank menganalisis, lalu akad disepakati. Nah, setelah dana ini cair, usaha ini berjalan dan nasabah harus memberikan laporan atas hasil usahanya. Dari situ, bank menghitung bagian bagi hasilnya, dan pada akhir akad, modal harus dikembalikan sepenuhnya kepada bank. Seperti itu. Selanjutnya ada penjurnalan saat akad, di mana di slide ini dijelaskan pencatatan saat akad ini ditandatangani. Pada tahap ini bank ini belum menyalurkan dana, sehingga pencatatannya masih bersifat administratif. Biasanya ada juga pencatatan biaya administrasi yang dibayarkan oleh nasabah. Nah, intinya di tahap ini baru komitmen, belum pembiayaan yang sebenarnya. Selanjutnya ada penyerahan dana. Di slide ini barulah masuk ke pencairan dana. Ketika dana ini benar-benar ditransfer ke nasabah, barulah bank ini mencatatnya sebagai pembiayaan mudharabah. Nah, hal ini sesuai dengan PSAK 105 yang bilang bahwa pembiayaan ini diakui saat dana ini diberikan, bukan saat akadnya ditandatangani. Seperti itu. Selanjutnya ada bagi hasil dibayar tepat waktu. Slide ini menjelaskan kondisi paling ideal bagi hasil ini dibayar bersamaan dengan laporan usaha. Dalam situasi seperti ini, bank ini tinggal mencatat pendapatan dari bagi hasil tersebut karena kasnya diterima langsung. Selanjutnya ada bagi hasil belum dibayar. Nah, slide ini menunjukkan kondisi yang kedua, yaitu bagi hasilnya adalah
sudah dilaporkan tetapi belum dibayar. Nah, dalam kasus seperti ini, bank ini biasanya mencatat hak bagi hasilnya sebagai piutang. Nah, ini penting supaya pendapatan bank ini tetap transparan dan sesuai dengan realisasi. Nah, slide ke-12 itu ada saat akad berakhir, di mana ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama nasabah bisa mengembalikan modal, dan yang kedua nasabah tidak bisa mengembalikan modal. Nah, kalau tidak bisa, pembiayaan itu berubah menjadi piutang dan harus dinilai apakah terjadi penurunan nilai. Nah, bank ini biasanya akan membuat cadangan kerugian supaya laporan keuangannya tetap mencerminkan risiko yang terjadi. Selanjutnya ada penyediaan dalam laporan keuangan, di mana ini menjelaskan bagaimana pembiayaan mudharabah ini ditampilkan di laporan keuangan. Pembiayaan menjadi bagian dari aset produktif. Nah, piutang bagi hasil ini dicatat sebagai aset lainnya, dan jika ada resiko kerugian maka dicatat dalam cadangan penurunan nilai. Intinya semua harus tercermin transparan sesuai dengan standar PAPSI. Oke. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan dari seluruh rangkaian materi tadi. Bisa kita simpulkan bahwa mudharabah adalah akad yang menggabungkan prinsip syariah dengan praktik ekonomi modern. Penerapannya membutuhkan kejelasan akad, pengawasan yang ketat, dan pencatatan yang sesuai dengan standar agar transaksi benar-benar adil dan transparan bagi kedua pihak. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.